Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan member Sekolah Ekspor dan rekan-rekan UKM seluruh Indonesia yang telah hadir di acara hari ini. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Sari Handini Murti, Kepala ITPC Budapest di Hungaria. Terima kasih Bu Sari, Bu Ria, dan tim ya, yang full tim nih sudah hadir di acara sore hari ini, sudah menyempatkan waktu untuk meluangkan waktu mengobrol bersama kami UKM-UKM dari Indonesia. Seperti biasa, kami dari Sekolah Ekspor setiap bulan mengadakan acara seperti ini, Bu Sari, baik dengan KBRI, atas perdagangan, maupun badan-badan lain yang berkaitan dengan ekspor-impor seperti Balai Karantina, Bea Cukai, pihak perbankan, dan lain sebagainya. Sehingga member kami dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekspor maupun informasi-informasi terkini dari perwakilan negara kita di luar negeri mengenai tentu saja peluang-peluang bagi UKM untuk memasarkan produk mereka di negara tujuan. Mungkin hari ini di Hungaria dan mungkin sekitarnya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bu Sari untuk, atau Bu Ria mungkin, untuk memperkenalkan diri dan langsung untuk memulai acara untuk hari ini, yaitu mengenai peluang produk ekspor untuk UKM Indonesia. Waktu dan layar kami serahkan ke Ibu Sari. Baik, ini biar kita dengar suara merdunya Mbak Ria ya. Mungkin Mbak Ria bisa tolong dipandu untuk perkenalan ITPC Budapest itu apa, dan membernya. Timnya siapa aja? Silakan Mbak. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ITPC Budapest. Alhamdulillah kami full tim. Ada di sini ada Kepala ITPC Budapest, Ibu Sari Handini Murti, dan saya sendiri Ria sebagai Wakil Kepala ITPC Budapest. Dan kami di sini sebenarnya ada 4 lokal staff ya Mbak Sari, tapi kebetulan hanya 3 yang hadir, yaitu Bapak Atila, Ibu Iris, dan Ibu Leli. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Sari untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Ria. Jadi kalau teman-teman staf lokal ini udah tinggal di Hungaria, kami Mbak Ria sama saya itu dari Kementerian Perdagangan Pak. Jadi nanti kami berganti staf lokal tetap. Gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini semua juga perlu kenalan sama staf-staf lokal, karena sebetulnya mereka yang institutional memorinya juga ada di mereka gitu ya. Baik, sebelumnya saya coba sampaikan dulu bahwa sebetulnya ITPC Budapest ini adalah perwakilan perdagangan yang base-nya itu ada di Budapest, Hungaria. Tapi karena sejarahnya itu dulu kami kan, sampai sekarang sih ya, kami menempel dengan KBRI Budapest, dan KBRI Budapest itu cakupannya dulu tuh luas gitu, karena tidak banyak perwakilan RI yang ada di Eropa Tengah Timur, sehingga kita pun ikut tugas misinya KBRI Budapest gitu ya. Jadi nggak cuman memfasilitasi yang ada pelaku bisnis yang ada di Hungaria, tapi juga di Eropa Tengah dan Timur lainnya. Dan seiring berjalannya waktu, perwakilan RI semakin banyak, bahkan kita punya juga di Ukraina, di Bulgaria, dan lain-lain. Tapi ITPC Budapest tetap satu doang gitu ya, nggak berkembang kayak perwakilan RI yang lain. Maksudnya bukan yang nggak berkembang, nggak bertumbuh, tapi maksudnya tidak ada perwakilan ITPC ataupun atas perdagangan
Jadi perwakilan perdagangan yang di Eropa Tengah dan Timur itu memang sampai saat ini hanya ITPC Budapest. Sehingga dengan kondisi seperti itu, sampai saat ini kami masih memfasilitasi pelaku bisnis yang ada di Eropa Tengah dan Timur. Karena itu pada hari ini kami tidak hanya menyampaikan peluang pasar Hongaria, tapi juga peluang pasar Eropa Tengah dan Timur gitu. Karena sebetulnya memang karakteristiknya hampir sama gitu ya, antara negara Hongaria dengan negara-negara sekitar Eropa Tengah dan Timur lainnya. Oke. Saya akan share screen. Baik, ini paparan kami. Jadi paparan kami tadi ya, karena memang fokus dari ITPC Budapest itu tidak hanya di Hongaria, memang utamanya di Hongaria, tapi sebetulnya juga mencakup dengan negara sekitar Eropa Tengah dan Timur lainnya, sehingga paparan kami juga kami sesuaikan dengan cakupan yang dimiliki oleh ITPC Budapest. Jadi kita akan membahas hari ini adalah peluang pasar Hongaria serta negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur lainnya. Kita lihat nanti ini kira-kira breakdown diskusinya, ada statistik, lalu peluang tantangan, dan juga bagaimana strategi untuk masuk ke kawasan Eropa Tengah dan Timur. Ini kami dapatkan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu ekspor kita Januari sampai Juni itu naik ya, 40,67% dibanding Juni tahun lalu. Kemudian kita juga surplus 5,09 miliar, dengan non-migasnya itu surplus 7,23 miliar. Jadi kontribusi non-migas ini memang yang menjadi kunci dari surplusnya perdagangan Indonesia ya dengan dunia. Dan Kementerian Perdagangan itu yang mengurus tentang perdagangan non-migas, karena kalau migas itu adanya di ESDM-nya. Jadi kalau perwadak, kami yang menangani non-migas. Produk-produk utamanya untuk ekspor masih bahan bakar mineral, minyak nabati, ya, minyak sawit, besi baja, otomotif, juga alas kaki. Kemudian ini merupakan perkembangan perdagangan ekspor Indonesia ke beberapa wilayah tujuan. Jadi kalau kita lihat ternyata sejak tahun 2019 kemudian COVID ya 2020, perkembangan perdagangan Indonesia ke kawasan Eropa Tengah dan Timur itu justru naik gitu ya. Padahal ada pandemi gitu. Jadi ini membuktikan bahwa kawasan Eropa Tengah dan Timur ini sebetulnya merupakan tujuan ekspor yang potensial bagi Indonesia. Gitu. Kemudian share ekspor Indonesia ke kawasan ini 2021 juga positif ya, 2,9% dengan total nilai ekspor itu 6,4 miliar US dollar. Ini kawasan Eropa Tengah dan Timur yang ada di slide ini itu memasukkan Jerman dan Rusia. Jadi memang beberapa ahli itu ada yang mengkategorikan, mengklasifikasikan Eropa Tengah dan Timur itu termasuk Rusia dan Jerman, tapi ada juga yang bilang bahwa Jerman itu Eropa Barat, sementara Rusia itu nggak masuk ke Eropa Timur gitu, karena dia sebenarnya Asia juga gitu. Tapi kalau yang slide ini 6,4 miliar itu sudah total dengan Jerman dan juga Rusia. Kemudian ini ekspor non-migas tidak termasuk Jerman dan Rusia, karena sebetulnya kalau ITPC Budapest, kalau di Jerman itu kan kita punya ITPC Hamburg, ada juga Atas Perdagangan Berlin. Kemudian kalau di Rusia kita juga punya Atas Perdagangan Moskow gitu. Sehingga cakupan ITPC Budapest memang tidak masuk Jerman dan juga tidak masuk Rusia gitu ya. Tapi kalau dilihat ekspor non-migas ke wilayah kawasan ini dengan mengekskludkan Jerman dan Rusia ternyata juga positif gitu ya, rata-rata trennya 2,2%. Kemudian 2021 itu totalnya 2,3 miliar. Kemudian ada 12 negara dengan peningkatan perdagangan 2021 dibanding 2020 itu positif, bahkan 11 itu di atas 10% gitu. Ini membuktikan bahwa kawasan ini sebetulnya merupakan meskipun tujuan non-tradisional Indonesia, tapi juga sangat potensial untuk dieksplor gitu ya, terutama juga buat teman-teman UMKM. Lalu tujuan ekspor terbesar Indonesia ke kawasan ini itu termasuk Polandia, Ukraina, Romania, Hongaria, Ceko, Bulgaria, Slovakia, juga negara-negara lainnya.
Kemudian kalau dilihat dari indikator makroekonomi, bisa dilihat bahwa totalnya ya ini tidak termasuk Jerman dan Rusia, itu total penduduknya itu 177 juta jiwa. Dan kawasan Eropa Tengah dan Timur ini sangat terintegrasi di sektor transportasi ya. Jadi sekarang bahkan ada pembangunan rel kereta api dari pelabuhan yang ada di Yunani itu masuk ke Belgrade, ke Serbia. Dari Serbia, dari Belgrade itu berhentinya di Budapest. Nah, ini tentunya akan sangat membantu Indonesia karena sebetulnya Yunani itu kan dekat ya dengan Asia gitu, dan pasti akan mempermudah transportasi menggunakan kapal. Kemudian dan itu akan juga membuat transportasi logistik itu menjadi lebih efisien karena setelah melalui pelabuhan yang ada di Yunani ini bisa masuk menggunakan rel kereta api gitu ya. Dan dari Budapest ini juga sedang dikerjakan pembangunan rel kereta api dari Budapest ke Warsawa. Jadi melewati Praha dan juga melewati Bratislava, Slovakia. Jadi ini merupakan fasilitas transportasi yang harus dimanfaatkan. Jadi dengan proses pembangunan ini, kalau nanti sudah jadi gitu ya, tentunya akan sangat memudahkan logistik dari Asia, dari kawasan Asia ke Eropa Tengah dan Timur. Dan nanti mungkin kalau di Eropa ini kan port yang sangat terkenal yang dijadikan hub itu kan Hamburg, Schiphol yang ada di Belanda gitu ya. Tapi dengan adanya rel kereta yang terintegrasi ini dan kemudian juga jalur darat bahkan tol yang ada di Eropa Tengah dan Timur ini sangat terintegrasi, sebetulnya akan memudahkan logistik dari Asia dan kemungkinan besar juga akan mengubah arah hubnya gitu ya. Hubnya nggak lagi di Eropa Barat, tapi justru akan sentral di Eropa Tengah, terutama di Hongaria. Karena Hongaria ini kan menghubungkan sampai ke Poland ke atas, tapi juga dia menghubungkan dari port yang Yunani itu. Jadi ini juga sebenarnya sudah dilirik. Hongaria sebagai hub itu sudah dilirik, bukan dilirik lagi ya, bahkan Tiongkok dan juga Jerman itu telah menjadikan Hongaria itu sebagai hub di Eropa Tengah dan Timur. Ini terbukti dengan banyaknya pabrikan-pabrikan dari Tiongkok, pabrikan-pabrikan otomotif Jerman yang ada di Hongaria ini. Termasuk pembangunan rel kereta api ini juga menggunakan pinjaman dari Tiongkok karena memang sebetulnya Tiongkok sangat berkepentingan ya untuk rel kereta ini karena akan sangat memudahkan transportasi dari Tiongkok menuju ke Eropa Tengah dan Timur. Kemudian, nah ini sektor utama impor kawasan Eropa Tengah dan Timur dari dunia. Memang sebetulnya dengan konflik Rusia dan juga Ukraina itu membuat krisis energi di Eropa karena sebetulnya Eropa keseluruhan ya sangat bergantung dengan sumber gas, minyak dan juga uranium dari Rusia. Seperti misalnya di Hongaria ini ketergantungannya itu bahkan lebih dari 60% gitu ya. Sehingga kita nih dengan adanya konflik ini kita sudah ancang-ancang pemerintah bilang kenaikan harga gas itu biasanya untuk air ya, pemanas air dan juga untuk heater itu bisa sampai 7 kali lipat. Kemudian untuk listrik, karena listrik ini 45%-nya menggunakan nuklir ya, tapi bahan bakar selebihnya itu menggunakan bahan bakar, itu juga akan naik 2 kali lipat. Jadi ya lumayan, inflasinya lumayan tinggi untuk di Hongaria, sehingga pemerintah Hongaria dan sebetulnya banyak negara di Eropa beralih ya dari yang tadinya mereka mengeluhkan Green Deal gitu ya, 2030 nggak ada lagi batu bara. Tapi sekarang justru mereka banyak membuat kontrak-kontrak batu bara gitu ya dengan produsen-produsen, termasuk juga dengan Indonesia. Inilah kenapa Indonesia itu kan surplus ya, APBN-nya itu juga salah satunya adalah karena batu bara ini gitu, peningkatan ekspor batu bara. Termasuk juga ke Jerman dan bahkan Hongaria itu pemerintahnya sudah menetapkan untuk menggunakan kembali dan mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu baranya gitu. Itulah kenapa batu bara ini jadi sangat populer kembali gitu ya di Eropa.
Kemudian juga tadi ya dengan pembangunan kereta api, pembangunan transportasi dan jalan dan lain sebagainya itu membuat peningkatan permintaan atas besi baja dari Indonesia. Dan sebetulnya kedua produk ini ternyata memang adalah produk utama atau produk potensial Indonesia gitu ya. Jadi memang untuk perusahaan-perusahaan besar ya ini sangat amat menjadi keuntungan buat mereka gitu ya. Nah nanti kalau untuk UMKM nanti kita juga akan bahas produk-produk apa yang menjadi tren di Eropa Tengah dan Timur ini. Ini hanya untuk memberikan gambaran bagaimana situasi bisnis di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Jadi kalau misalnya dilihat dari corporate tax-nya, itu sebetulnya Hongaria dan Montenegro itu merupakan dua negara yang paling kecil corporate tax-nya, hanya 9% gitu. Jadi sangat kondusif untuk pelaku bisnis di sini untuk membangun bisnisnya gitu ya. Sementara rata-rata Eropa itu corporate tax-nya itu 21,5%. Jadi makanya kenapa banyak perusahaan otomotif di Hongaria karena memang sangat memudahkan untuk pelaku bisnis untuk membangun usahanya di sini. Ini tadi ya dengan krisis energi dan konflik Rusia Ukraina yang masih sampai sekarang berlangsung itu menyebabkan pelemahan nilai mata uang. Ini memang datanya sampai dengan 14 Juli ya, kami belum update. Tapi kira-kira gambarannya masih sama seperti ini ya, meskipun sekarang untuk beberapa negara termasuk Hongaria agak menguat sedikit. Tapi kita bisa lihat bahwa dari tanggal 1 sampai dengan 14 Juli itu nilai pelemahan mata uang foreign itu sampai 25,39% gitu. Euro melemah 9% terhadap US dollar ini ya. Kemudian Poland, Polish zloty itu 18,72%, Czech koruna 11,73%, Romania 13% dan Serbian dinar itu 12,72%. Jadi memang kalau di Eropa ini meskipun sudah bergabung dengan negara Uni Eropa, beberapa negara itu masih menggunakan mata uang lokal, termasuk Hongaria. Tapi memang kalau di Indonesia itu kan wajib menggunakan rupiah ya. Tapi kalau di sini itu tidak wajib menggunakan mata uang lokal karena kan mereka merupakan bagian dari EU gitu, sehingga mata uang lokal dipakai, tapi euro juga dipakai gitu, bisa juga digunakan sebagai transaksi. Sehingga mungkin itu juga yang menjadi salah satu penyebabnya mata uang lokal ini yang paling rentan gitu ya di Uni Eropa ini. Termasuk tadi itu ya Polandia, Ceko, Romania itu kan negara-negara yang sebetulnya potensi pasarnya besar banget, tapi nilai mata uangnya justru melemah terhadap US dollar. Dan ini tentunya juga mengganggu aktivitas perdagangan karena sebagaimana kita ketahui kalau mereka impor itu kan bayarnya pakai US dollar, logistik juga bayarnya pakai US dollar gitu. Jadi cukup mengganggu aktivitas perdagangan di Eropa Tengah dan Timur. Nah, sekarang kita fokus ke Hongaria. Jadi Hongaria itu populasinya memang kurang lebih 9,7 juta jiwa karena memang pertumbuhan penduduknya di sini minus ya. Sepertinya kalau penduduknya itu lebih suka melihara anjing gitu ya daripada daripada untuk punya anak gitu. Kemudian juga penduduk mayoritasnya penduduknya berusia 40 sampai 49 tahun, pendapatan per kapitanya sepertiga rata-rata Uni Eropa, jadi memang tidak sebesar negara-negara di Eropa Barat gitu. Itulah kenapa banyak anak-anak muda yang di Hongaria ini justru mereka banyak kerjanya ke Eropa Barat. Di sisi lain ini juga membuka peluang sebetulnya buat Asia ya, terutama buat Indonesia untuk ekspor tenaga kerja ke Hongaria ini. Bahkan pemerintahnya itu saking memang di sini banyak pabrik, butuh tenaga kerja, mereka terang-terangan bilang bahwa mereka butuh tenaga kerja gitu ya dari Asia, termasuk Indonesia. Pemerintahnya juga sedang lagi digodok undang-undang untuk 10 negara ya, 10 atau 11 negara gitu yang boleh masuk ke Hongaria untuk bekerja tanpa izin kerja. Nah, termasuk Indonesia di sini. Jadi ini peluang tenaga kerja ini lumayan cukup besar ya untuk di Hongaria ini. Kemudian dia juga digital literasinya tinggi dengan penggunaan sosial media paling banyak itu Facebook. Kalau di Indonesia kan itu TikTok, Instagram ya, mereka lebih suka Facebook kalau di sini. Bahkan di sini pun marketplace-nya itu pakai Facebook. Kemudian negara asal impor terbesarnya itu Jerman tentunya ya. Kemudian Tiongkok tadi ya, karena kedua negara ini sudah menjadikan Hongaria sebagai hub, tentunya implikasinya adalah banyak pabrikan dari Jerman, banyak pabrikan dari Tiongkok yang ada di Hongaria, dan juga Austria, Slovakia, Polandia.
Lalu Indonesia di mana? Indonesia tuh di antara negara-negara ASEAN itu lumayan lah ya, kita nomor 5 gitu di antara negara-negara ASEAN untuk sebagai negara importir di Hongaria ini. Kemudian karakteristik pasar Hongaria. Kami bagi dua di sini karakteristik pasarnya. Yang pertama adalah preferensi konsumen, juga preferensi importir. Yang pertama mungkin konsumen dulu ya, end user di sini. Di sini itu kebanyakan masyarakatnya sudah peduli dengan gaya hidup sehat. Di sini juga tidak hanya di jalan-jalan kita bisa temui banyak trek-trek sepeda, kemudian taman-taman juga sudah dilengkapi dengan peralatan olahraga atletik gitu ya, lapangan basket juga, tenis meja itu banyak gitu di taman gitu ya. Jadi ini memudahkan masyarakat ya untuk hidup sehat. Dan ada juga namanya public health tax gitu. Ini maksudnya sebetulnya memang untuk menjaga melindungi konsumen supaya mereka itu bisa mempertahankan hidup sehat mereka gitu. Jadi untuk produk-produk yang mengandung gula, mengandung garam yang berlebihan, itu akan dikenakan pajak lebih besar gitu. Namanya public health tax gitu. Nah, itu karena memang pemerintahnya peduli sama kesehatan masyarakat ya. Tapi juga nanti ada implikasi tentunya ya buat produk-produk kita, kayak misalnya chips, kita kan ada chips-chips singkong itu kan lumayan salty ya. Nah, itu jadi ada kenaikan harga retailnya karena tadi itu ada public health tax. Kemudian cita rasa produknya, nah sini nggak terlalu suka produk yang manis, jadi manis aja tapi tidak terlalu manis gitu ya. Kemudian juga nggak terlalu suka yang pedas. Terus mereka juga karena tadi ya hidup sehat, jadi sedikit zat aditif, dan mayoritas itu tidak suka seafood, makanan laut ya. Kalau ikan suka, tapi kalau untuk seafood itu karena teksturnya beda ya dengan ikan, karena di sini sebetulnya banyak juga ikan itu beternak bukan, jadi banyak juga tempat-tempat untuk peternakan ikan, tapi ikannya bukan ikan laut gitu, sehingga kalau mereka terbiasa untuk makan ikan, jadi ikan laut, ikan yang air payau mereka terbiasa karena teksturnya lumayan sama. Tapi kalau untuk makanan laut ini karena teksturnya lumayan berbeda ya, kayak cumi, udang gitu ya, mereka nggak terbiasa karena kan Hongaria ini landlocked country, dan kebanyakan negara Eropa Tengah Timur ini landlocked country, sehingga dari kecil mereka nggak terbiasa makan makanan laut. Jadi agak susah memang untuk menerobos ke pasar Eropa Tengah ini untuk makanan laut. Kemudian kalaupun mereka suka teh, tehnya itu yang teh rasa buah, jadi bukan daun teh, tapi kebanyakan teh yang buah. Kemudian untuk yang importir, yang pertama pastinya importir itu mencari yang reliable ya, yang terpercaya, supaya mereka bisa lanjut gitu ya ordernya, kemudian bisa ada jaminan mutu juga untuk produknya. Gimana ngelihat eksportirnya reliable atau enggak, itu mereka biasanya lihat website. Mereka lihat perusahaan ini apa sih, websitenya di mana gitu ya. Kemudian lihat produknya seperti apa gitu. Nah, kalau untuk produk yang sudah olahan, yang udah jadi, yang udah siap konsumsi, untuk sosialisasi atau promosi di website itu penting gitu ya, karena ternyata website ini nggak cuma jadi inceran importir, tapi juga end user, konsumen. Jadi kalau konsumen lihat barang baru, produk baru gitu ya, yang memang udah dibikin dari Indonesia, bukan diolah di Hongaria, itu mereka akan lihat websitenya. Jadi mereka akan lihat kandungan nutrisinya, mereka akan lihat ini manfaatnya apa, mereka akan lihat ini tuh apa produknya gitu. Jadi nggak cuma importir atau calon buyer yang lihat, tapi juga konsumen. Jadi penting untuk profiling bisnis Bapak Ibu melalui website perusahaan gitu. Kemudian kalaupun mereka nggak bisa menemukan atau malah bukan nggak bisa menemukan ya, kalau mereka ngerasa ragu gitu ya, mereka biasanya datang juga ke ITPC atau ke KBRI untuk tanya validasi perusahaan atau partner mereka yang mereka memang tertarik untuk bekerja sama. Kemudian mereka juga nyari supplier yang memang bisa menjamin continuity supply gitu. Jadi continuity supply ini sebetulnya penting gitu ya, karena disitulah nanti importirnya ngerasa bahwa ini eksportirnya loyal atau enggak, ini eksportirnya emang bisa reliable atau enggak gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah berpartner dengan importir atau calon buyer atau buyer-buyer yang ada di Eropa Tengah Timur, itu mohon dapat diperhatikan untuk continuity supply-nya ini. Gitu. Kemudian yang mereka lihat pertama itu adalah product specification dan juga price list, karena di sini tuh kan lumayan price sensitif ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya apakah sama
pasar Eropa Tengah, Timur dengan Eropa Barat, jawabannya itu beda gitu. Karena kalau Eropa Barat mungkin kebanyakan konsumennya atau bahkan bayarnya itu udah tahu ini produk premium, ya emang harus bayar lebih gitu ya. Tapi kalau di sini yang penting harga dulu gitu. Dan memang penting untuk menyampaikan product specification. Jadi bukannya kita yang nanya sama mereka, butuhnya yang kayak gimana, enggak gitu. Tapi justru kita sampaikan aja kita punya seperti apa, spesifiknya seperti apa, kemudian harganya berapa gitu, FOB price-nya terutama ya. Itu akan mereka lihat dulu. Kalau spesifikasi dengan harga udah cocok, mereka akan kontak Bapak Ibu. Kemudian sertifikasi ya, nanti sertifikat ada yang wajib, ada yang memang permintaan dari importir. Nah, kalau yang wajib ini memang harus dipenuhi dulu. Kemudian kalau yang by request gitu ya, itu mungkin bisa kerjasama dengan importirnya. Apakah importir yang melakukan uji lab dengan biaya sharing atau bahkan biayanya dibebankan kepada importir, nanti bisa dinegosiasikan kemudian. Kemudian kalau di sini, kalau misalnya di Eropa Barat itu saya banyak dengar dari teman-teman perwakilan perdagangan, mereka nggak mau ke trader gitu, mereka maunya ke produsen aslinya gitu ya, produsen awalnya, supplier yang benar-benar dari mungkin asosiasi petaninya atau apanya. Tapi kalau di sini mereka nggak peduli, mau trader, mau produsen langsung, sok aja gitu ya, daftar atau enggak kerjasama, asalkan tadi cocok dulu spesifikasi produk sama harganya. Kemudian negosiasinya nanti dilanjutkan dengan market survey. Jadi biasanya kalau misalnya udah berkorespondensi awal gitu ya, udah cocok harganya, spesifikasi produknya, mereka akan minta sampel. Mungkin untuk diujikan di sini, tapi mungkin juga untuk diujikan ke ke pasar mereka gitu. Cocok nggak nih kira-kira wholesalernya dengan produk ini? Kira-kira tanggapan market gimana gitu. Sehingga mereka tahu mereka bisa jual ini atau enggak gitu. Kemudian mereka akan juga melakukan monitoring logistik cost, karena kan sekarang logistik lagi naik-naiknya ya. Jadi ini penting juga untuk penentuan harga. Dan beberapa dan beberapa importer di sini juga akan minta hak eksklusif. Maksudnya misalnya sudah berpartner, mereka pengennya partnernya sama dia aja gitu. Apalagi kalau misalnya udah ada continuity supply-nya udah bagus, mutunya juga oke, mereka biasanya minta itu. Mereka minta tolong jangan partner sama yang lain gitu, sama kita aja gitu. Atau mereka bahkan mintanya juga sampai keluar-luar gitu. Misalnya untuk pasar Slovakia, Ceko, Hongaria, Polandia, tolong eksportir jangan kerja sama yang lain ya, biar kita aja yang supply gitu. Biasanya ya, ini untuk beberapa importir mereka akan minta hak eksklusif seperti itu. Nah, ini ketentuan sertifikasi tadi ya, ada yang wajib, ada yang by request gitu. Kalau yang ini kebanyakan yang tadi kalau Indonesian Legal Wood itu kan udah pasti wajib ya untuk furniture, home decor yang dari kayu gitu ya, itu flat fee udah pasti wajib. Tapi kalau kayak fair trade, terus si CITES ini itu kan, kalau CITES itu wajib ya Bu Leli ya, ini untuk yang leather gitu ya, bahan-bahan kulit gitu. Cuman kalau di Hongaria, produk-produk bahan kulit ini izinnya agak sulit gitu. Nah, saya tahu UMKM juga pasti punya nih, dan produknya rata bermutu gitu ya, cuman ini untuk masuk ke sini agak sulit. Kemudian peluang dan tantangan pasar Hongaria dan Eropa Tengah Timur apa? Tadi itu yang pertama adalah growing market. Kalau misalnya dibanding dengan Eropa Barat yang mungkin udah jenuh gitu, titik jenuh, kalau di sini itu masih growing gitu marketnya. 177 juta jiwa, konsumennya juga masih punya daya beli gitu ya. Jadi perlu dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis gitu. Terus di sini juga letak geografisnya tadi ya udah disampaikan, transportasinya saling terkoneksi, bahkan tadi ya pembangunan rel kereta api dari port langsung melewati Belgrade, Budapest, Bratislava, Praha, lalu ke Warsawa gitu. Karena kan selama ini kalau ke Polandia itu lewat Hamburg ya, jadi meskipun mereka punya pelabuhan Gdansk, rata-rata itu mereka lewat Hamburg gitu. Karena memang lebih populer untuk forwardernya, untuk kapal-kapal tuh banyak yang berlabuh di Hamburg gitu. Sementara Gdansknya nggak kepake, tapi dengan adanya jalur kereta api ini, kalau udah jadi itu akan sangat memudahkan untuk logistik dari Asia ke Eropa Tengah. Di sini juga faster growing ekonomi ya. Terus tadi ya lingkungan bisnis yang mendukung dengan corporate tax, tapi memang kalau untuk VAT rata-rata 20% sebetulnya, tapi kalau untuk Hongaria itu tertinggi ya, termasuk yang tertinggi 27%. Nah, nanti juga mungkin bisa jadi
hitung-hitungan Bapak Ibu dalam menentukan harga ke importer, karena sebetulnya untuk sampai di retail itu akan dikenakan pajak lagi 27%. Kemudian juga tadi ya sektor otomotif ya berkembang sangat baik, terutama di Hongari. Di Hongari ini ada 3 pabrikan ban besar, Apollo dari India, Bridgestone dari Jepang, ada juga Hankook dari Korea, terus ada 4 atau 5 ya perusahaan otomotif pabrikan mobil, Opel, Audi, Mercedes, Suzuki gitu ya, dan nanti juga akan masuk BMW. Jadi sektor otomotif sendiri berkembang sangat cukup baik gitu. Dan kita juga udah kerjasama dengan Unix. Jadi perusahaan otomotif yang menjual spare part, tapi dia ke bengkel-bengkel gitu ya. Karena kan memang kalau untuk pabrikan otomotif besar ini agak sulit ya, karena harus kebijakannya itu harus kebijakan dari pusat gitu. Tapi karena dengan perkembangan otomotif yang sangat baik di Hongari ini, kita bisa manfaatkan sektor-sektor otomotif di negara ini gitu. Tantangannya apa tadi itu ya, price sensitive, kompetisi harga tuh penting karena kita saingannya sama Tiongkok di sini gitu ya. Just Tiongkok itu mereka kan semua barang juga punya gitu ya, terus harganya juga miring gitu. Jadi karena di sini price sensitive, jadi yang jelas daya saing harga kita juga perlu dipertimbangkan gitu untuk jualan di pasar Eropa Tengah Timur dan juga Hongari ini. Kemudian sekarang juga karena ada biaya logistik yang tinggi, itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Terus tadi ya, dengan landlocked countries, beberapa produk itu susah untuk masuk ke sini. Kemudian tadi energy crisis yang menyebabkan lemahnya mata uang lokal, dan kemudian juga inflasi. Jadi retail di sini juga agak lesu gitu ya, karena konflik ini jadi tantangan tersendiri. Terus strateginya gimana untuk masuk ke pasar Hongaria? Pertama tadi ya, memang di sini kebanyakan gitu ya, kita sering banget dapat inquiry dari eksportir tuh charcoal gitu ya. Bukannya nggak bisa masuk, tapi memang tadi karena suppliernya udah ketemu eksportir yang supply-nya oke, mutunya oke, jadi mereka nggak mau lagi nambah gitu. Tapi bukan berarti nggak ada peluang gitu. At the end of the day itu ekonomi yang utama kan, jadi mereka pasti akan lihat juga kalau memang harganya lebih berdaya saing, produknya lebih oke gitu, kenapa enggak cari supplier baru gitu. Kemudian juga promotion tadi ya udah disampaikan, website kalau misalnya punya medsos juga perlu dikembangkan lebih informatif terkait dengan produk Bapak Ibu. Kemudian juga sertifikasi itu penting, terutama yang wajib itu perlu dipenuhi, karena kan sekarang banyaknya kementerian-kementerian yang kasih fasilitasi untuk sertifikasi UMKM. Nah, ini bisa juga dimanfaatkan. Tadi dari continuity supply, jadi mutunya harus tetap bagus, terus pasokan barangnya juga harus tetap bagus gitu, jaga gitu. Karena kalau udah ketemu sama si importernya ketemu sama eksportir yang kayak gini, itu nggak bakal mau digoyang gitu, nggak bakal mau dikasih yang baru juga nggak mau. Bahkan kita pernah ketemu importir gitu, dia bikin keripik dari kelapa, itu inisiatif dari importirnya pengen masukin keripik kelapa, tapi dia bukannya nyari eksportir keripik kelapa dari Indonesia atau dari negara manapun, tapi dia minta si supplier coconut oilnya dia untuk bikinin keripik kelapa gitu, saking dia udah maunya sama dia aja gitu. Jadi produk baru pun kalau bisa dibikinin sama eksportirnya yang udah loyal sama dia ini aja gitu. Jadi ini keuntungannya ya, kalau misalnya kita bisa continuity supply kita bagus, mutu kita bagus, itu pasti jadi memudahkan kita untuk melakukan aktivitas bisnis. Kemudian tadi ya, tingkatkan daya saing produk, kemasannya, packagingnya, terus juga karena tadi budaya sehat tadi ya, jadi usahakan semuanya ramah lingkungan. Peluang produknya apa untuk UMKM? Itu spices ya, kemudian furniture dan home decor, handicraft untuk souvenir, kemudian juga fashion, tas-tas batik gitu ya.
tas-tas rotan itu juga lumayan dicari di sini karena di sini kita punya pusat grosir souvenir ya kalau di Hungary itu di Budapest ada, jadi ini juga berpeluang. Kemudian juga produk-produk perkebunan kayak misalnya kalau produk kelapa, produk-turunan dari koko, kakao itu juga masih berpeluang. Nah ini untuk keseluruhan ya Eropa Tengah dan Timur. Ini sih sebenarnya yang kami lakukan ya, sinergi promosi dagang. Karena memang tadi karakteristik pasarnya kurang lebih sama, jadi ITPC Budapest itu biasanya melakukan sinergi promosi dagang dengan perwakilan RI lainnya. Misalnya ada promosi di Budapest, kita undang perwakilan RI lainnya juga untuk datang, pebisnis dari negara-negara lainnya untuk datang. Gitu juga sebaliknya. Kemudian juga penting nih, karena tadi itu karena si Tiongkok sama Jerman tuh sebenarnya udah menancapkan pondasi yang kuat ya untuk stockpiling di Eropa Tengah, terutama di Hungary. Kenapa kita enggak gitu? Nah, sebenarnya KBRI dan juga ITBC Budapest sudah mengusahakan gitu ya untuk stockpiling system ada di Hungary, tapi memang dengan kondisi ekonomi yang sulit ini nampaknya sulit gitu ya untuk investor juga mau untuk bikin stockpiling system di sini. Terus kerjasama antar lembaga ini yang kami lakukan dengan Kadin di sini, Kadin daerah, kemudian juga Kadin pusat dengan Kadin Indonesia dengan Kadin di sini itu penting karena dari situ ya bisa terjalin peluang bisnis apa nih yang ada, peluang investasi apa nih yang ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga yang kami lakukan personal engagement dengan mitra dagang di sini. Kalau saya datang pertama-tama itu masih pandemi, jadi mereka nggak mau ketemu 3 bulan pertama. Ketemunya ya lewat audiensi Zoom seperti ini ya, tapi ya teknologi harusnya sih memang lebih memudahkan. Tapi untuk bisnis memang saya lebih percaya tatap muka gitu ya. Jadi setelah 3 bulan pertama agak sulit ketemu, selanjutnya bisa ketemu sama pelaku bisnis ini. Nah itu dimulailah proses engagement sama kami. Ini teman-teman semuanya yang ada di sini tuh sales, agen marketing produk-produk ini semua gitu. Meskipun ada Pak Atila nih orang Hungary, tapi beliau juga cinta Indonesia ya, makanya dia ada di ITPC. Dan dia salah satu marketer untuk produk Indonesia juga yang ada di Hungary dan Eropa Tengah Timur lainnya. Kemudian juga kami melakukan business matching series, jadi kami business matchmaker. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk ikut, itu memang setiap bulan kami adakan dengan tema-tema yang berbeda. Bapak Ibu boleh kirimkan kepada kami company profile, kemudian product specification-nya dan dokumen legalitas perusahaan Bapak Ibu ke email kami. Nanti akan disampaikan ya mungkin sama Bu Leli lewat chat. Emailnya apa, nah itu nanti akan menjadi database di kami, sehingga itu yang akan kami utamakan untuk ikut di Business Matchmaker atau bahkan partisipasi pada pameran dagang internasional gitu. Kami juga sediakan market brief ya, market intelligence, informasi bisnis. Kalau Bapak Ibu lihat di website kami kok nggak publish ya, mesti nanya admin, ya soalnya di market brief kami itu ada data importir dan itu memang kami menjaga betul konfidensial data-data importir kami karena kami harus cek dulu siapa yang tanya baru bisa kami kasih data-data itu. Dan kami juga tadi ya partisipasi pameran dagang dan promosi lainnya seperti misalnya Indonesian Day atau misalnya promosi dagang dengan perwakilan RI lainnya itu kami juga terus serta untuk mempromosikan produk-produk Bapak Ibu. Dan sebetulnya untuk UMKM ini memang karena jadi fokus utamanya Pak Presiden Jokowi ya, itu sudah menjadi prioritas juga untuk semua perwakilan RI dan juga perwakilan perdagangan. Jadi untuk Bapak Ibu di sini apabila ada yang bisa kami fasilitasi yang sesuai dengan tupoksi kami, pasti kami akan sangat terbuka untuk membantu Bapak Ibu. Demikian informasi dari saya. Silahkan Pak Roni, ini tampaknya udah angkat tangan, apa pencet nih Pak? Silahkan Bapak. Siang Bapak.
itu informasi dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang menanggapi, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih sekali Bu Sari atas paparannya. Menarik sekali. Kebetulan sekali Bu Sari, saya juga merupakan eksportir ratan furniture dari Cirebon. Jadi mungkin nanti saya juga berminat untuk mengirim company profile saya ke Bu Sari atau mungkin ke Bu Ria atau Bu Leli nanti ya Bu ya. Ya, teman-teman dan Bu Sari, mohon izin juga telah hadir di sini juga Pak Titan, founder dari Sekolah Ekspor. Silakan Pak Titan, mungkin ada yang akan disampaikan dan ada pengumuman dari Sekolah Ekspor. Pak Titan. Baik, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sari di Hongaria dan juga mungkin beberapa teman-teman di TPC. Mohon maaf tadi agak telat join karena di sini waktu asar ya pas pembukaan tadi. Terima kasih Pak Roni dan juga teman-teman Sekolah Ekspor dan juga yang telah hadir di sini. Tadi saya sudah ikut waktu Bu Sari menjelaskan, ini menarik sekali dan penuh tantangan terutama ya untuk ke Eropa Tengah dan Timur gitu. Tapi tadi informasi dari Bu Sari bahwa ini tetap peluang masih ada dan memang menarik kalau memang kita bisa engagement langsung dengan buyer-buyer Eropa Tengah Timur, terutama Hongaria yang tadi karakter buyernya itu loyal gitu ya. Jadi ketika kita once kita bisa deal, ya tentunya mereka akan terus bersama kita untuk melakukan perdagangan. Kalau kita bicara konflik sekarang ya memang pastilah terkena implikasi daripada perang Rusia-Ukraina ya, karena memang posisi Honggaria juga dekat ya di sana. Namun kita tetap harus mencoba seperti yang tadi Bu Sari sampaikan bahwa peluang itu masih ada dan memang kebetulan kalau saya sendiri saya sedang menggarap Turki dan nanti mungkin bisa dari Turki kalau lihat di map geografis Turki juga bisa ke Honggaria melalui jalur darat ya. Jadi nanti mungkin kami juga akan coba penetrasi pasar ke sana. Nah ini mungkin dari saya itu sambil kita nanti menunggu pertanyaan dari teman-teman Sekolah Ekspor dan juga yang sudah hadir di sini untuk menanyakan langsung kepada Ibu Sari terkait dengan paparan yang tadi disampaikan tentang market dan tantangan peluang negara Hongaria khususnya. Itu saja yang mau disampaikan mungkin Pak Roni. Halo. Masih ke-mute kayaknya Pak Roni ya, Pak. Ya baik, terima kasih Pak Titan. Baik teman-teman, silakan barangkali akan ada yang disampaikan maupun ditanyakan, silakan raise hand dulu. Nanti akan kami persilakan berdasarkan urutan raise hand. Sambil menunggu yang raise hand, mungkin di sini ada pengumuman dari admin bahwa apabila ada teman-teman di sini yang ingin tertarik untuk mengikuti kelas dari Sekolah Ekspor, bisa menghubungi admin. Ini kebetulan, tadi ada yang namanya sama dengan saya. Silakan raise hand dulu yang ingin bertanya. Mungkin pertanyaan pertama Bu Sari, apakah nanti TEI akan pulang ke Jakarta? Barangkali kita bisa ngopi-ngopi di Jakarta pas acara TEI. Siap.
Kemungkinan ya Pak, kalau misalnya ada importir yang bisa saya bawa. Karena kan memang hybrid, tadi itu ya hybrid, jadi memang dibuka kesempatan untuk online. Jadi saya nggak tahu nih, kami sih sekarang lagi kegiatannya mencoba untuk diseminasi Trade Expo Indonesia ya ke pelaku bisnis yang ada di sini. Tapi saya nggak tahu antusiasnya apakah lebih banyak yang akan online atau offline gitu. Kalau misalnya pesertanya cukup, lumayan untuk kami fasilitasi ke Jakarta, kami dampingi, maksudnya ya mungkin saya akan ke Jakarta gitu ya, melihat juga kayaknya kalau prosedurnya di Jakarta nih agak berubah-berubah ya. Kemarin juga baru dapat surat dari Seknek katanya dilarang dulu melakukan perjalanan dinas luar negeri. Nah, nanti mungkin kami juga lihat dulu ketentuan dari pusat bagaimana Pak. Tapi memang ya mudah-mudahan kalau misalnya kami ke Jakarta nanti kalau Bapak juga ada booth di Trade Expo Indonesia, kami bisa arahkan pelaku bisnis kami untuk kunjungan dan mungkin nanti kita juga bisa ketemuan ya Pak ya di sana ya Pak, di ICE. Ya Bu, ya. Ya sudah ada penanya pertama Pak Muhammad Bahaudin. Silakan Pak Muhammad Bahaudin, di-unmute dulu. Oke, masuk ya suara saya Pak. Kedengeran Pak, halo. Silakan Pak. Oh, oke, siap. Baik, Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad, saya dari Papua. Jadi tadi saya ngikutin tidak full juga, mohon maaf karena memang pas waktu asar juga di Tangerang ya. Ini saya sementara lagi di Tangerang. Saya mungkin tidak menyimak 100% atau gimana, tapi saya pengen diceritain dong Ibu tentang potensi, tentang peluang pasar yang ada di sana, karena saya ini kan fokusnya di coco fiber sama briquette. Jadi karakternya orang-orang di sana gimana tentang produk itu, kemudian untuk harga apakah mereka welcome dengan harga-harga yang mungkin tidak terlalu mahal atau yang tidak terlalu murah, atau saya tidak tahu bagaimana sih karakternya, karena saya sempat pelajari beberapa negara memang khusus terkait dengan produk saya. Tapi kalau Hongaria memang beneran saya baru dengar malah saya malah betul-betul kalau nggak ikut webinar ini saya nggak ngerti kalau memang ternyata kita punya ITPC di sana gitu. Sekian Pak. Baik, bisa langsung saya jawab Pak. Ya, silakan langsung Bu. Ya, salam kenal ya Pak Muhammad nih, jauh banget ya di Papua ya Pak ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya untuk UMKM memang kami sudah diklasifikasikan untuk 5-10 tahun terakhir itu yang banyak produk UMKM itu yang banyak diminati di Hongaria itu kayak handicraft, kemudian food spices gitu ya, furniture sama home decor. Nah, kalau untuk arang briquette kami sebetulnya sudah pernah kunjungan nih ke ke importir yang ada di Hongaria ini gitu ya. Kebetulan kita tanya mau supplier baru lagi nggak gitu ya. Jawabannya sih memang mereka udah puas dengan supplier yang ada dari Indonesia, dan mereka emang loyal banget di Indonesia. Jadi saking loyal sama Indonesia, saat logistiknya susah ya, jadi mereka sebenarnya udah punya berapa kontainer gitu dari Indonesia. Terus karena waktu itu kebetulan logistiknya susah banget, jadi barangnya dia nggak nyampe aja di koper gitu kan, karena kalau di Hongaria itu kan lewat koper Slovenia. Akhirnya mereka datengin dari Turki, dari Spanyol, tapi Indonesia punya gitu. Kita lihat sendiri itu di kartonnya itu produk of Indonesia gitu. Meskipun mereka bilang ini dari Turki, dari Spanyol, abis yang dari Indonesia punya saya nggak datang gitu. Sementara saya perlu untuk supply ke banyak toko-toko ini untuk briquette-nya dia gitu. Jadi memang kalau untuk untuk briquette memang agak kalau misalnya Bapak punya daya saing atau keunggulan produk yang lebih baik gitu ya, mungkin bisa juga Pak kita usahakan, kita promosiin lagi, kita datangin lagi dengan menyampaikan produk unggulan Bapak gitu ya.
ke importer di sini. Itu sih Pak kalau untuk parang briket. Mungkin Bu Leli mau menambahkan Bu Lel? Tapi kalau untuk harga ya tadi itu Pak, karena di sini price sensitif ya, kalau misalnya harganya lebih berdaya saing sih akan lebih bagus Pak gitu. Karena di sini kayaknya kurang terlalu apa ya, produk premium itu kurang terlalu diminati gitu Pak. Karena tadi itu ya mungkin dengan kondisi di Eropa Tengah dan Timur itu berbeda dengan Eropa Barat. Itu kalau soal harga. Bu Lili mau nambahin Bu? Enggak, oke. Ya. Demikian Pak Muhammad, semoga menjawab ya Pak ya. Sudah cukup. Baik, terima kasih Bu. Kemudian ada Bapak Edward. Silakan Pak Edward di-unmute. Bapak Edward. Ya, halo. Ya. Sore. Ibu Sari, selamat kenal Bu. Nama saya Edward. Saya dari Psikomis Group Bu. Jadi kami itu membina banyak petani terutama untuk vanili. Kita tertarik untuk masuk ke Eropa karena kami sudah research bahwa hub untuk vanili di Eropa itu masuknya lewat Prancis dan itu datangnya dari Madagaskar. Produk Indonesia ini menurut kami nomor 1 di dunia untuk quality. Jadi kita sudah tahu persis bagaimana produk vanili Madagaskar itu. Kami mempunyai ratusan petani yang kami bina, mulai dari NTT, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi. Di Jawa Barat bahkan kami sedang berbincang dengan Kang Emil untuk menjadikan Jawa Barat kembali lagi menjadi sentral vanili. Dan kami ingin menjadi vanili ini nomor 1 di Eropa, masa kita kalah dengan Madagaskar, begitu kira-kira. Nah, pertanyaan saya itu adalah begini, kita sedang mencari hub untuk masuk ke Eropa. Kita sudah berpikir, kita sudah berbicara dengan kawan-kawan di Belanda, kita bicara dengan kawan-kawan bahkan di Prancis. Itu kayaknya terlalu banyak hal yang mesti kita laluin gitu. Lalu kami berpikir, lebih baik kita masuk aja ke negara Eropa yang memang bisa kita jadikan hub kuat gitu ya. Itu kita berpikir untuk ke Eropa Tengah Timur itu tadi. Jadi kita mencoba untuk mencari partner nih di Hongaria. Kira-kira bisa nggak kita mencari importer yang kita bisa andalkan untuk masuk ke Eropa. Karena pasar vanili di Eropa itu sangat besar sekali dan hampir semua warga Eropa itu membutuhkan vanili. Dan itu satu perbandingan bahwa misalkan nih vanili kita untuk yang grade B itu di Madagaskar atau di Prancis mereka katakan itu grade A. Jadi padahal kita masih punya gourmet dan lain-lain yang jauh lebih baik. Dan kita punya 7 turunan daripada vanili tadi. Nah, kira-kira apakah Ibu Sari bisa memfasilitasi kami mencari partner importer di Hongaria untuk menjadi hub kami masuk vanili untuk bersaing dengan Prancis gitu ya kira-kira. Untuk masalah harga dan lain sebagainya kita jamin kita pasti lebih murah. Untuk quality Indonesia tetap nomor 1 di dunia, cuman kita kalah saja mempromosikan ini. Jadi kita juga sudah meminta beberapa kawan-kawan ITPC di Jepang dan sebagainya untuk mengkobarkan bahwa vanili Indonesia ini adalah nomor 1 di dunia. Itu kira-kira Bu yang ingin saya sampaikan dan mohon advice dari Ibu kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Begitu Pak, terima kasih Pak. Baik, langsung saja Pak Roni izin ya. Baik Pak Edward, salam kenal ya Pak, dari Jawa Barat ya Pak ya. Untuk vanili Pak, kebetulan kita punya banyak banget nih Pak, demand-nya juga cukup lumayan di sini. Nah, suppliernya juga kita cukup punya banyak Pak. Apalagi kita punya namanya Persatuan Pelajar Indonesia. Ada beberapa PPI itu kebetulan mereka juga eksportir vanila Pak gitu. Jadi list kita lumayan banyak nih Pak. Jadi mungkin kalau saya nggak tahu Pak Edward apakah sudah pernah mengirimkan company profile kepada kami gitu ya. Kalau belum boleh mungkin tolong dikirimkan ke tadi kayaknya Bu Ria udah sampaikan ya emailnya inatred@idpcdespot.hu. Itu mungkin tadi kalau Bapak bilang kalau soal harga bisa bersaing,
mungkin itu bisa jadi daya saing Pak yang bisa kita ajukan ya untuk para calon buyer di sini, karena memang tadi ya vanili kita betul Pak, mutunya baik di sini. Kalau untuk Serbia memang saya pernah ekspor, kalau di Serbia itu mereka nggak mau terima vanila Indonesia karena sudah pasarnya Madagaskar gitu. Tapi kalau di Hongari ini kebetulan sangat terbuka sekali Pak, asalkan tadi ya tadi kalau misalnya Bapak punya keunggulan di harga gitu ya, karena kalau mutu saya rasa di sini kami juga banyak banget ada sampel-sampel vanila, dan importer kami juga nggak mempertanyakan kalau mutu dari Indonesia. Tapi kalau Bapak punya daya saing yang lebih baik lagi, mohon Pak kami diberikan informasi perusahaannya Pak, supaya kami bisa juga sampaikan ke calon buyer yang ada di Hongaria. Gitu aja Pak Edward ya. Semoga menjawab ya Pak. Ya baik Bu, terima kasih. Nanti buat Pak Edward dan teman-teman yang lain juga bisa mengirimkan company profile-nya ke Ibu Leli. Alamat email mohon dibaca di chat ya. Kemudian berikutnya. Izin Pak, maaf, dengan dokumen legalitas juga ya Pak ya, dilengkapi dengan dokumen legalitas supaya kami bisa validasi perusahaannya. Oke, ya. Dengan legalitas company profile dan dokumen legalitas mohon juga dikirimkan melalui email ya Bu ya. Oke, berikutnya ada Pak Ahyar. Silakan Pak Ahyar. Pak Ahyar di-unmute dulu. Oke. Ya, selamat sore. Halo, selamat sore Bu Sari. Ya. Selamat sore Bapak, silakan Pak Ahyar. Bu, saya Ahyar dari Medan Bu. Tadi saya dengar Ibu ada menyatakan untuk produk-produk spesies Bu ya. Itu spesiesnya di sana itu yang dominasi itu apa Bu ya? Kalau boleh tahu Bu. Baru dengan dari segi harganya itu gimana Bu ya? Itu spesies, karena kalau spesies tadi kan Eropa itu kan bisa dibilang cukup jauh ya jaraknya dari Indonesia ke Eropa ya. Mungkin yang lebih dekat tuh bisa dari Cina atau dari India. Bagaimana untuk peluang kita untuk spesies itu Bu? Terima kasih, itu aja Bu. Iya, siap. Salam kenal ya Pak Ahyar. Bener Pak, memang tadi ya pesaing kita itu tadi Tiongkok, India kalau untuk rempah-rempah. Tapi bukan berarti kita jadi nggak punya peluang ya Pak kalau di sini. Kebetulan memang kalau untuk spices yang banyak dicari itu adalah pala Pak di sini, masih pala. Betul Pak. Tadi ya vanili juga banyak dicari di sini. Kemudian juga cengkeh, kayu manis gitu ya. Jadi biasanya memang kalau di sini itu marketnya mereka itu nggak buat Hongari aja. Jadi kalau kirim ke Hongari biasanya dipasarkan ke negara-negara sekitar gitu. Kayak ke Serbia itu lewat Hongari Pak. Jadi lewat importir Hongari dipasarkannya ke Serbia gitu. Tapi memang tadi ya khusus untuk vanila Indonesia tuh di Serbia itu khusus untuk yang Madagaskar gitu. Jadi mereka mungkin sudah ada kayak kerjasama untuk bagi-bagi pasar kali ya. Tapi emang kalau di Serbia itu Indonesia tuh susah masuk gitu karena udah dikuasai oleh Madagaskar punya. Cuman kalau untuk spices untuk di pasar-pasar Eropa Tengah Timur itu tadi itu Pak, pala, cengkeh, lada, kayu manis itu yang banyak dicari Pak, dan vanila tadi. Jadi kalau misal Bapak punya daya saing produk yang lebih baik, dari soal harga dulu nih Pak ya. Biasanya harga Bu, karena bandingkan Tiongkok sama India kita. Iya betul Pak, betul banget. Itu suara kita Bu. Iya. Iya kan Bu. Betul. Iya, tapi kami sih punya Pak importer loyal yang memang mereka kalau datang ke sini mereka menanya sih, terus kalau misalnya kita lihat nih ya Tiongkok ini bisa nih ngasih harga murah, kalau ITPC ini gimana ya dari Indonesia, apa yang bisa dijanjikan gitu ya untuk mereka gitu. Nah itu dia tadi kita kasih lihat sebenarnya mutu kita lebih baik gitu ya. Sebenarnya menurut saya sih India Tiongkok itu juga ngambil dari Indonesia juga Pak. Jadi mereka memang udah kontrak gitu ya dari awal dengan petani-petaninya, sehingga mereka lebih bisa jual murah tuh karena mereka kumpul dari awal, dikumpulin di mereka gitu sehingga mereka bisa kasih harga lebih murah. Tapi sebetulnya kalau mutu ya kita jualnya jadi jualan mutu gitu ya Pak ya, memang mutu di Indonesia lebih baik. Dan tadi itu
Mungkin ya dari segi sertifikasi juga ya, minim sertifikasi yang wajib itu perlu dipenuhi supaya itu juga bisa jadi daya saing untuk masuk ke Eropa Tengah Timur ini, Pak. Karena kan bagaimanapun juga Hungari itu kan bagian dari Uni Eropa. Jadi pasti ikut ke regulasi Uni Eropa gitu, Tapi Pak. Bu, Tapi kalau misalnya Bapak kalau dibilang sertifikasi, negara Tiongkok sama yang lain itu pasti sertifikasinya pasti lengkap juga, Bu. Kemungkinan besar mereka lebih dominan, lebih lengkap kemungkinan besar ya. Karena seperti Cina, dengan Tiongkok sendiri aja ekspansinya udah ke seluruh dunia dia. Indonesia aja udah hampir Tiongkok menguasai Indonesia, kan seperti gitu dia. Kok masalah sertifikasi, Bu ya? Iya Pak, betul. Nah karena itu Pak, daya saingnya apa nih Pak? Apakah soal harga atau bagaimana Pak, mutu gitu Pak? Dan kepastian supply sih Pak ya, karena kadang-kadang India, Tiongkok juga sama nih Pak, masalahnya sama kita, masalah continuity supply-nya Pak gitu. Jadi ya bukan berarti peluangnya nggak ada sih Pak, karena kalau untuk spices kami duduk di kantor aja ada yang datang Pak, importir spices nanyain gitu. Bahkan ini nanti teh kalau jadi itu ada 2 importir yang emang mau kunjungan gitu ya ke spices yang emang mereka udah akhirnya ngebuka jalan gitu ya, berkorespondensi dengan eksportirnya gitu. Jadi kalau Bapak mau kami promosikan, masuk dulu aja database kami Pak, nanti jadi bisa masuk ke list eksportir yang bisa kita dorong untuk masuk ke sini gitu Pak. Iya Bu, gitu ya. Bagaimana dengan apa green bean Bu? Ada peluang green bean? Kopi ya Pak ya? Nah untuk kopi ini Pak, ini kami lagi struggling banget Pak. Jadi kami juga rindu banget Pak ada coffee shop Indonesia gitu Pak di sini, karena sejujurnya kalau untuk kopi karena market size-nya nggak gitu besar, kebanyakan importir di sini tuh ngambil dari Belanda Pak, Belanda dari Itali gitu, karena memang di sini kopinya mereka tuh minum kopi, terutama kopi-kopi ya namanya, kalau Eropa tuh kan minum kopinya nggak kayak saya, maksudnya kalau saya itu kan minum kopi cappuccino ya kebanyakan susunya dibanding kopinya gitu. Mereka benar-benar peminum kopi sejati gitu Pak. Jadi memang di sini tuh yang lebih dominan populer itu memang kopi-kopi Brazil, kopi-kopi Kolombia, kopi-kopi Afrika, Kenya, Ethiopia. Nah, kita lagi struggling untuk promosiin kopi-kopi Indonesia dan dorong-dorong gitu ya supaya mereka juga punya single origin Indonesia yang ada di sini. Jadi nggak ngambil dari Belanda lagi, nggak ngambil dari Italia lagi, tapi menjadikan Hungary ini jadi hubnya green bean Indonesia gitu. Karena kan kita tahu sebetulnya Ukraina ini juga demand-nya gede banget untuk green bean gitu. Dan dengan kondisi sekarang harusnya ini bisa di switch gitu ya, dari tadinya center atau hubnya di Ukraina jadi bisa mungkin di Hungary gitu. Nah ini kita sedang struggling Pak, kita mau adain juga Indonesian Coffee Festival. Insya Allah kalau nggak tahun ini, akhir tahun ini mungkin tahun depan dibarengin sama nanti kita ada pameran World of Coffee di Athena. Itu pameran specialty coffee, ya pameran specialty coffee terbesar se-Eropa, itu setahun sekali ada Pak. Tahun depan itu ada di Athena, dan itu yang bukan organize kami, ITBC Budapest akan punya pavilion khusus Indonesia di sana. Pak. Jadi kalau Bapak tertarik juga untuk kopi silakan Pak, mungkin bisa dikirimkan kepada kami Pak tadi ya, dokumen legalitas dan juga company profile dan product specification-nya. Oke, makasih Bu. Ya Pak Ahyar. Baik, terima kasih Pak Ahyar. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, tapi sebelum bertanya, kami juga mohon izin Bu, barangkali nanti ada acara-acara business matching ataupun nanti trade mission ya Bu ya, baik dari Indonesia ke Hungaria maupun dari Hungaria ke Indonesia, kami mohon dengan sangat untuk juga diinformasikan Bu. Oke, berikutnya Bu Suharyanti, silakan. Bu Suharyanti. Ya Pak Roni, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Bu Sari, ITBC Budapest. Ini Bu, saya mau menanyakan
dari tadi kan lebih banyak menanyakan ke spesies ya. Saya juga ada produk spesies. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana regulasi di Budapest untuk memasukkan produk-produk UMKM seperti makanan ringan, minuman, begitu untuk masuk ke sana. Gimana? Kemudian regulasi untuk masuk ke sana untuk makanan-makanan seperti ini seperti apa? Untuk makanan-makanan ringan ini seperti apa? Itu saja dulu Bu Sari, terima kasih. Baik Bu Suharyanti, salam kenal ya Bu. Baik untuk tadi. Baik Bu, terima kasih Bu untuk tadi ya produk makanan ya. Persyaratannya tadi ada 2 ya Bu ya, wajib sama yang mungkin dipersyaratkan oleh importernya sendiri gitu. Nah ini mungkin bisa dibantu sama Bu Leli nanti ya. Jadi kalau yang wajib itu karena tadi ya Bu balik lagi karena Hongaria adalah bagian dari Uni Eropa sehingga regulasi-regulasinya itu terikat juga Bu dengan Uni Eropa. Antara lain tadi ya General Food Law-nya gitu ya. Gimana sih makanannya itu ingredientsnya apa, apakah sesuai dengan standar Uni Eropa atau enggak, terus juga ambang batas kontaminasinya juga diperhatikan, kemudian juga food labeling. Jadi kalau misalnya Ibu kan tadi makanannya saya nggak tahu apakah dijual sudah dalam bentuk packaging atau dijualnya bisa bulk gitu ya, tapi kalau misalnya di packaging di Indonesia itu harus ada label yang menerangkan nutrisinya tuh, kandungan nutrisinya apa, terus bahan bakunya apa aja gitu Bu. Nah itu wajib. Terus kalau nggak salah kalau makanan itu HACCP ya Bu Leli ya. Nah nanti mungkin Bu Leli bisa nambahin nih. Nah, itu yang wajib Bu. Nah mohon Bu Leli nih untuk bersuara nih. Kita dengarkan suara merdunya Bu Leli untuk produk makanan. Dan itu juga nanti berbeda Bu antara organik sama yang tidak organik. Nah Bu Leli coba silakan Bu. Ya, mohon izin Bu, untuk seperti yang disampaikan oleh Bu Sari tadi, untuk produk-produk pangan, untuk peraturan wajibnya dari Uni Eropa itu harus memenuhi pada persyaratan General Food Law, sama untuk General Food Law ini merupakan undang-undang yang dikeluarkan mengenai penelusuran asal makanan yang diperdagangkan untuk menjamin bahwa makanan tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh manusia. Terus untuk yang kedua itu contaminants in food mengenai ketetapan ambang batas kontaminasi dalam produk tertentu. Untuk yang ketiga itu kita ada yang namanya food control, di mana semua produk pangan yang masuk ke Uni Eropa harus tunduk pada peraturan resmi untuk diperiksa apakah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk ada lagi yang namanya untuk food labeling, jadi dalam hal pemberian label harus mengacu pada standar Uni Eropa, di mana perlu disebutkan juga mengenai label nutrisi dan alergi seperti yang telah disampaikan oleh Bu Sari tadi. Terus selain itu ada General Product Safety for Food Products, di mana Uni Eropa itu menciptakan sebuah sistem yang dinamakan dengan RASFF, itu sebagai media pertukaran informasi dalam pelaksanaan peraturan Uni Eropa mengenai keamanan produk makanan. Jadi kalau misalkan ada produk Indonesia yang misalkan kena ban karena tidak memenuhi persyaratan itu, sama mereka dimasukkan dalam suatu website itu di mana tercatat gitu Pak, eksportirnya siapa, terus kira-kira yang tidak memenuhi syarat itu produknya apa. Jadi catatan khusus buat Uni Eropa mengenai produk Indonesia yang terkena ban itu. Terus selain itu ada GMP for Food Product Materials, itu juga diberlakukan untuk bahan-bahan yang berkontak langsung dengan bahan makanan. Jadi GMP ini memang tidak langsung bersinggungan dengan produsen dari luar EU, tapi GMP ini bisa secara relevan secara tidak langsung terkait permintaan konsumen untuk kualitas. Jadi kadang-kadang mereka minta juga untuk GMP Practice for Food Materials ini. Selain itu ada yang tadi Bu Sari sebutkan, HACCP, itu legalisasi Uni Eropa untuk higienitas pangan terkait secara hukum untuk pengolahan makanan, dan ini biasanya direkomendasikan kepada para petani produsen primer. Yang ke-9 itu ada MRLS, itu mengenai maksimum residue levels dari kandungan pestisida yang ada di makanan. Terus ada lagi itu mengenai microbiological contaminant of food. Jadi
telah ditetapkan secara khusus oleh Uni Eropa kriteria mikrobiologis untuk makanan yang dikreasikan dari mikroorganisme, baik racun maupun metabolisnya. Selain itu juga ada produk-produk tambahan khusus untuk peraturan yang ditetapkan untuk produk organik, di mana diatur secara khusus oleh Uni Eropa mengenai pelabelannya, di mana pelabelan itu bisa jadi nilai tambah kalau misalkan dalam suatu produk ada kemasannya, kita bisa tampilkan labeling itu bisa jadi nilai tambah untuk produk Indonesia yang akan dijual di pasar dengan kategori produk premium. Ya, sementara itu Bu yang legal. Sementara itu untuk yang produk-produk syaratnya yang harus dilengkapin. Terus ada yang non legal itu terkait dengan sertifikasi di mana tidak wajib, tetapi kalau memang misalkan ada itu akan menjadi nilai tambah. Yang terkait dengan sertifikasi mengenai kualitas itu biasanya ISO 9001. Terus ada juga yang terkait dengan HACCP, contohnya ISO 22000 atau Global GAP. Kalau misalkan untuk produk kopi itu penting sekali untuk Global GAP. Ya, sementara itu Ibu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Leli. Paling gampang mungkin ikut Pak Roni aja Bu, sekolah ekspor. Jadi mungkin nanti akan disampaikan untuk sertifikasi, karena memang kalau yang wajib Bu, kalau untuk makanan olahan ini agak sulit Bu. Mungkin Pak Roni nanti bisa dibantu teman-teman ya untuk sertifikasinya ini gimana. Karena yang paling penting itu ada tadi Bu higienitas ya, HACCP itu ya. Harus punya, wajib punya. Tuh HACCP sama GMP karena produk olahan Bu gitu. Ya, betul Bu Sari. Apa namanya? Kita sudah ada produk yang HACCP, tapi cuman ada 3 UMKM. Kemudian saya konsolidator ya Bu. Untuk masuk ke Hungaria itu apa juga dibutuhkan FDA Bu? FDA itu ya. Amerika ya kalau nggak salah ya? Amerika, ya. Eropa juga. Kemudian ke Eropa itu saya kemarin kirim apa namanya rempah-rempah itu juga selain HACCP juga minta ISO 22000 lah, itu juga dibutuhkan nggak gitu loh? Iya Bu, kalau ISO 22000 itu memang nggak wajib ya. Tadi kan Bu Leli udah bilang. Tapi kalau importirnya minta, Ibu udah punya, itu lebih baik Bu. Jadi Ibu lebih berdaya saing gitu Bu. Ya, jadi kalau menurut saya sertifikasi ini sebenarnya wajib. Seperti sertifikasi tambahan itu sebetulnya memang tambahan. Tapi kalau kita punya, kita akan lebih berdaya saing. Kayak misalnya kakao Bu. Jadi ada importir kakao, coklat bubuk ke sini, minta eksportir ngirimin gitu. Nah karena kita memang sejalan dengan apa yang disampaikan Jokowi ya, mengutamakan UMKM, kita kasih perusahaan-perusahaan yang belum ada partnernya, terutama UKM-UKM untuk masukin harga gitu. Saat mereka udah masukin harga, importernya lihat produk specification-nya, yang mereka tanya sertifikasi wajib mereka udah punya gitu Bu. Tapi mereka tanyanya ada PAH level, which is itu sebenarnya nggak wajib, tapi penting gitu karena beberapa perusahaan itu ada PAH level yang dipersyaratkan gitu. Nah karena si UKM ini belum punya dan mereka butuhnya segera, jadi yang mereka eliminir jadinya Bu. Akhirnya mereka minta yang udah punya PAH gitu. Dan kita juga punya sih, emang ada perusahaan yang udah lolos untuk PAH-nya gitu. Akhirnya yang kita kasih karena butuhnya segera itu. Jadi memang kalau sertifikasi tambahan ini sifatnya tambahan, tapi kalau Ibu punya itu akan lebih baik Bu. Dari daya saing Ibu. Ya, siap Bu Sari. Ya, kebetulan juga mitra binaannya LIPI, kita di LIPI itu ada makanan kaleng. Oh iya. Gudeg, kemudian kalau saya ada ayam petis bumbon gitu. Kemudian kalau dari Pati itu ada apa namanya daging gandul gitu. Nah, kalau kita di LIPI itu kelihatannya tadi yang disampaikan oleh Bu Leli itu udah masuk semua gitu loh. Coba nanti saya akan kirim ini aja, email ke ITBC aja biar lebih enak. Boleh. Sambil memperkenalkan produknya teman-teman UMKM. Ya, ini Mbak Ria suka banget di gudeg nih Bu. Oh gitu.
Nanti importirnya dari ITBC aja saya yang ini. Nggak boleh jualan Bu kita Bu. Boleh Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Sari. Ya, makasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Suharyanti. Pak Titan, Raisen, apa ada yang ingin disampaikan? Ya, oke, terima kasih. Mungkin tadi agak kepencet ya, jadi saya izin. Bu Sari, kalau di ITPC Hongaria, apakah ada showcase gitu? Karena beberapa waktu lalu kami juga dengan Pak Robi di ITPC Vancouver, kami Sekolah Ekspor dipercaya juga untuk collect beberapa produk-produk yang memang qualify dan memang bisa masuk di pasar Kanada. Nah, apakah di Hungary juga ada showcase sehingga kami kan selain siswa sekolah ekspor juga kami membina banyak UKM yang memang memiliki produk-produk potensial, namun mereka terbatas terkait dengan pengetahuan, regulasi dan lain sebagainya. Maka tugas kamilah di sekolah ekspor ini mengedukasi yang benar sebelum mereka betul-betul siap ekspor. Nah, alhamdulillah kami dipercaya oleh berbagai KBRI, KJRI, dan juga ITPC, sehingga akan memudahkan buat para pejabat yang ada di KBRI, KJRI, atau ITPC untuk mempromosikan produk-produk mana yang memang sudah siap untuk ditawarkan kepada para importir yang mungkin datang ke kantor ITPC sendiri. Seperti itu mungkin dari saya, dan mungkin nanti Pak Roni di kolom banyak juga pertanyaan-pertanyaan, nanti boleh mungkin digabung yang belum terjawab. Gitu mungkin Bu Sari. Siap, makasih Pak Titan. Untuk display, ya Pak, itu memang wajib semua perwakilan perdagangan harus punya produk display di kantor masing-masing. Dan kita juga punya, kebetulan nggak cuma produk display, tapi juga kita punya video signage ya, ini Bu Iris ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada video pembuatannya, makingnya dari awal sampai akhir, atau makan kopi, misalnya kopi dari petaninya sampai gimana prosesnya, itu bisa juga dikirim ke kami, nggak cuma produknya. Tapi kalau produk sampelnya, karena kebetulan memang sebetulnya kan ATPC itu kan ada juga ya Pak ya, untuk fasilitasi pengiriman sampel. Nah, tapi ini udah lewat Pak, ATPC Budapest sudah melakukannya, jadi kalau misalnya mau kirim sampel ke kami, boleh Pak, tapi kami belum bisa fasilitasi untuk yang tahun ini. Mungkin tahun depan, saya nggak tahu, mesti konfirmasi sama Mbak Ria untuk tahun depan gimana. Tapi bisa juga Pak dikirimkan kepada kami, tadi ya yang sudah terkurasi oleh sekolah ekspor mungkin ya, yang sudah ada di bawah payungnya sekolah ekspor, berarti kan sudah, dan mungkin sudah masuk ke program perdagangan yang lain ya, itu berarti kan sudah dikurasi dengan baik. Nah, mungkin bisa juga Pak dikirimkan ke kami Pak, ke Budapest gitu. Nanti mungkin bisa dilihat di website kami Pak untuk alamat. Tapi kami juga ada display katalog Pak. Jadi kalau misalnya ada katalog, tadi ya katalog, produk sama video. Nah, itu di kantor kami ada displaynya Pak, semuanya. Baik, terima kasih Bu Sari atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, karena kami selain mengedukasi juga bisa memfasilitasi tentunya agar lebih memudahkan buat teman-teman bisa langsung ke ITPC tentunya. Biasanya betul suka ada beberapa memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Dan untuk tadi ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mungkin ada produk lain. Tadi terakhir ada yang balas tentang teh hijau ya, dan juga tadi ada yang belum dibalas, yaitu produk kosmetik. Kira-kira apakah pasarnya ada di Hungaria atau seperti apa? Mungkin boleh disampaikan Bu Sari. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau untuk teh hijau, tadi ya sebetulnya memang preferensi konsumen itu teh buah. Gitu. Saya juga tadinya sukanya teh dari daun teh gitu ya. Cuman karena di sini banyak banget teh buah, jadi sekarang jadi suka teh buah juga gitu.
Cuma memang kemarin kita sempat promosiin teh hijaunya dari Duatang ya, karena memang ada distributornya di Belanda, jadi sempat ikutan pameran Sirha dan itu juga lumayan banyak antusiasnya untuk teh hijau Indonesia. Kemudian kalau untuk tadi kosmetik ya. Nah, ini kosmetik ini pernah juga nih karena kayaknya didekati ya, tapi bukan pas periode saya. Periode sebelum saya tuh Pak Adi ya, pernah mendekati pabrik kosmetik. Mungkin nggak tahu, mungkin Bu Leli bisa cerita nih tentang peluang kosmetik, atau Pak Atila. Silakan Bu. Halo Ibu, saya lagi kebetulan membalas yang di chat itu untuk mengenai peluang produk skincare, tapi berhubung ini udah disampaikan, jadi untuk di Hungari masih terbuka peluang untuk skincare dan kosmetik asal Indonesia di Hungari, dan kebetulan disampaikan kalau dokumen-dokumen sama legalitasnya sudah lengkap ya Ibu ya, jadi mungkin itu akan lebih bagus lagi. Jadi hanya yang dibutuhkan nanti mungkin dari tambahan khusus dari Hungari, di mana harus ada dibikin semacam notifikasi untuk informasi mengenai produk ini, dan harus ada penjamin di Uni Eropa yang responsible atas produk kosmetiknya gitu. Jadi selain legalitas yang sudah dimiliki, itu harus perlu diregistrasi gitu untuk pemberitahuan kalau misalkan produk ini asalnya dari Indonesia, dan harus ada company penjamin, kayak misalkan distributornya siapa yang tanggung jawab untuk peredaran di Uni Eropa termasuk di Hungari. Jadi kalau misalkan produk Ibu udah masuk di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, itu bisa dipakai distributor yang sama, maksudnya sebagai penjamin gitu. Sementara itu aja Ibu, mungkin bisa dikirimkan katalog produk sama company profile juga dengan legalitas perusahaan lainnya. Mungkin nanti kita bisa bantu ya Bu Saria untuk kirimkan kembali ke calon potensial buyer yang pernah menghubungin kita sebelumnya gitu. Iya, mungkin ada dari Atila, mungkin juga bisa menambahkan Ibu, mungkin kalau iya. Bu Saat. Sorry. So I would like to mention the cosmetic products notification portal. This is a standard harmonized portal, CPNP, you can find on the internet, and every cosmetic products marketed in the European Union should be registered here. This is a notification process. Yeah, thank you. Demikian Pak Titan. Baik Bu. Kemudian ada pertanyaan mengenai wijen dan minyak angin aromaterapi, Bu. Barangkali ada info. Baik, kalau minyak aromaterapi itu mereka kebetulan sukanya yang ini ya, yang krim ya. Ya, Bu Iris, kita pernah bahas ya Bu Iris ya. Kita lebih suka yang krim ya. Cuma kemarin kita lakukan bisnis matching untuk minyak untuk spa ya Bu Leli ya. Ya, itu sebetulnya ada sih potensial buyernya. Kalau misalnya tertarik, boleh juga dikirim kepada kami dokumen legalitas dan juga kompro dan product specification-nya supaya kita bisa ajukan. Karena kemarin kita ada calling sekitar 7 importir ya, Pak Atila nih, yang PIC dengan importirnya, itu yang nyari juga untuk aromaterapi ini. Jadi mungkin bisa, kalau mau tertarik masuk ke Hongaria, bisa juga nanti kita promosiin dengan dokumen-dokumen yang dimiliki. Nanti tinggal si importirnya kalau sudah lihat company profile dan product specification-nya, kalau mereka tertarik, mereka akan minta sampel biasanya untuk dikirimkan pada mereka. Itu sih kalau aromaterapi, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Sari. Mungkin tadi juga saya menambahkan buat teman-teman yang hadir di sini dan belum kami juga di Sekolah Ekspor tentunya selain mengedukasi juga bagaimana kita mencari buyer, terutama misalnya di wilayah negara Hungari.
Nah, ini mungkin nanti kami dari sisi kami Sekolah Ekspor mungkin ada saatnya kami akan meminta bantuan kepada Ibu Sari dan tim ITPC misalnya untuk memvalidasi buyer gitu Bu ya, bisa dibantu ya. Karena kadang-kadang ketika teman-teman murid Sekolah Ekspor atau para UKM binaan kami mendapatkan koresponden dan kontak atau bahkan mungkin PO, mereka kadang-kadang ada yang meragukan gitu. Nah, biasanya kami sarankan untuk bisa mengontak ITPC, KBRI atau KJRI sehingga bisa membantu validasi. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Sari dan tim juga bisa membantu untuk validasi juga ya terhadap buyer-buyer yang mungkin nanti bisa didapat dari Hungary. Nah, untuk Bapak tadi yang bertanya dari Gorontalo bagaimana mencari buyer dan juga buat teman-teman yang lain, silakan bisa ikut belajar bersama kami di sekolahekspor.com. Kebetulan kami, Pak Roni dan saya juga memang pelaku di bidang ekspor, jadi kami juga praktisi sehingga kami juga memberikan informasi di lapangan seperti apa sih kalau ekspor itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut silakan di kolom chat sudah dikirim oleh admin untuk daftar di Sekolah Ekspor. Itu saja mungkin dari saya, dan Bu Sari masih ada waktu kah atau sudah cukup? Gimana? Boleh Pak, 1 atau 2 lagi kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya mungkin kalau tidak ada ya tambahan dari saya. Ini juga buat teman-teman yang lain, jadi memang terutama untuk pasar Eropa ya, Eropa Tengah dan Timur ini tantangannya cukup luar biasa, dan apalagi dengan tadi saat ini sedang ada krisis juga, namun kita tadi memiliki banyak peluang juga terkait produk-produk Indonesia yang ada di sana di Eropa Tengah Timur. Nah, oleh karena itu buat teman-teman sebaiknya nanti ketika akan melakukan pengiriman company profile dan lain sebagainya, disarankan semuanya dalam bahasa Inggris, kemudian jelas, detail gitu ya, sehingga memudahkan untuk pihak ITPC dan juga yang lain untuk bisa memberikan referensi. Jadi kadang-kadang banyak yang masih berbahasanya belum bahasa Inggris gitu ya, tidak menjelaskan detail, kemudian hanya sepintas saja. Nah, itu mungkin agak kurang bagus ya, sehingga agak merepotkan. Nah, namun apabila nanti teman-teman sudah memiliki company profile dan katalog secara lengkap, itu akan lebih memudahkan pihak ITPC tentunya untuk melink and match dengan beberapa potensial importir ataupun buyers yang ada di Hongaria. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Silakan Pak Roni kalau mau ditutup. Itu masih ada satu mungkin produk yang terakhir Bu, pupuk organik Bu. Baik, kalau pupuk organik ini agak susah ya Pak, karena sebetulnya di sini kami pernah kunjungan juga ke pabrik pupuk organik Pak, itu bagus banget. Saya juga udah nyoba itu produknya dan mereka sangat populer di sini gitu Pak. Jadi kalau pupuk organik sebetulnya produk lokalnya kayaknya kuat gitu Pak. Tapi kalau produk pupuk kimia, nah itu memang ada yang nyari di sini gitu Pak. Dan importer datang ke sini ke kantor untuk produk pupuk kimia. Tapi memang sudah kami matchkan ya dengan supplier yang ada di Indonesia gitu. Itu sih Pak kalau pupuk organik. Baik Bu, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mungkin kesimpulan yang saya dapat tarik dari diskusi kita tadi, masih banyak importir dari Hungari yang datang ke ITPC ya Bu, untuk menanyakan dan mencari supplier-supplier dari Indonesia. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua saya ajak untuk
mempersiapkan company profile dengan baik, mempersiapkan, melengkapi persyaratannya, sertifikasinya, dan kemudian apabila sudah siap bisa dikirimkan ke ITPC Budapest sehingga bisa di-match-kan dengan Bu Sari dan mudah-mudahan bisa cepat match dengan permintaan dari tidak hanya dari Hungaria, tapi juga mungkin dari daerah sekitarnya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:10 dan saya mengetahui bahwa Bu Sari akan ada kegiatan lagi, maka webinar di hari ini kita cukupkan sampai sekian, tapi bukan berarti hubungan atau komunikasi kita dengan ITPC Budapest sampai sini saja ya Bu ya. Kami harapkan juga nanti apabila ada update-update, ada business matching, ada kegiatan lainnya, kami mohon juga diinformasikan agar kami juga bisa ikut berpartisipasi, Bu. Kemudian kalau kebetulan nanti TEI jadi ke Jakarta, juga kami mohon diinformasikan supaya bisa ketemu langsung dengan Ibu Sari di Jakarta nanti bulan Oktober ya, Bu ya. Oke, terima kasih kembali kepada Ibu Sari dan tim, Ibu Ria, Ibu Leli, Mr. Atila. Terima kasih sekali sudah menyediakan waktunya, memberikan paparan yang sangat informatif kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan membawa peningkatan ekspor Republik Indonesia ke dunia. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman UKM yang sudah hadir. Walaupun sekarang keadaan mungkin cukup sulit, tapi kita tetap semangat supaya kita tetap bisa meningkatkan penjualan produk kita ke luar negeri. Dan kembali lagi saya ingatkan, apabila teman-teman juga ingin belajar lebih jauh mengenai ekspor, silakan kami dari Sekolah Ekspor setiap bulan mengadakan pertemuan dan pendidikan pelatihan ekspor secara offline ya, yang bulan ini akan diadakan di Jakarta. Silakan hubungi di admin. Jadi teman-teman di Sekolah Ekspor diajarkan untuk mencari buyer secara mandiri, jadi tidak tergantung kepada agent atau pihak ketiga lagi. Oke, demikian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di acara webinar-webinar selanjutnya, karena setiap bulan insya Allah Sekolah Ekspor itu selalu mengadakan webinar seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Saya izin live. Terima kasih Bu. Izin live ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Leli, Bu Ria. Mohon izin live Pak. Ya.